Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Zikron STMT saat ini sedang melakukan implementasi proyek perubahan dengan judul Strategi Perwujudan RTH Kota melalui partisipasi masyarakat dalam rangka tertib tata ruang, guna mendukung pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 Angkatan 4 tahun 2025. Kota Bekasi saat ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ketentuan RTH sebesar 30% dari luas wilayah kota. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan lahan, tingginya harga tanah, serta tingginya tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang. Implementasi proyek perubahan ini bertujuan untuk merumuskan strategi perwujudan RTH melalui partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk pemenuhan kewajiban kompensasi atas pelanggaran izin pemanfaatan ruang maupun melalui partisipasi sukarela. Pendekatan kebijakan dilakukan secara sistematis melalui penyusunan regulasi teknis seperti instruksi dan peraturan wali kota, pembentukan tim efektif, penyusunan SOP, dan pengembangan sistem pengawasan partisipatif. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan RTH di Kota Bekasi dapat bertambah, kepatuhan terhadap tata ruang meningkat, serta kualitas lingkungan kota menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Manfaat proyek perubahan ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan terhadap perizinan, peningkatan luas RTH kota, tersusunnya kebijakan penanganan pelanggaran bangunan, selain pemberian sanksi, menjadi pedoman pelaksanaan penyelesaian permasalahan pelanggaran dalam rangka melaksanakan pengawasan, peningkatan reputasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai lembaga yang profesional dan berkomitmen pengawasan bangunan dan penyediaan RTH, serta fungsi RTH sebagai penghasil udara dan resapan, serta dapat dimanfaatkan sebagai taman umum dan sarana olahraga oleh masyarakat. Bagi partisipan akan mendapatkan benefit dengan tidak dilakukan pembongkaran, tidak dikenakan denda, bangunan menjadi legal, dan proses produksi dan distribusi layanan tidak terganggu. Tujuan dari proyek perubahan ini sejalan dengan misi Kota Bekasi yang berhubungan dengan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, yaitu terwujudnya ketersediaan infrastruktur kota dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Maka tujuan proyek perubahan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Tujuan jangka pendek. Proyek perubahan ini memiliki tujuan jangka pendek dalam kurun waktu 3 bulan, antara lain 1. Tersusunnya model partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTH Kota Bekasi. 2. Tersusunnya instruksi wali kota dan keputusan wali kota Bekasi tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTH. 3. Tersedianya data calon partisipan. 4. Tersusunnya draft peraturan wali kota Bekasi tentang pengenaan kompensasi pelanggaran tata ruang dan peran serta masyarakat dalam perwujudan RTH. 5. Tersusunnya SOP partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTH Kota Bekasi. Tujuan jangka menengah. Proyek perubahan ini memiliki tujuan jangka menengah dalam kurun waktu 6 bulan sebagai berikut. 1. Terlaksananya pemenuhan kompensasi dan penerbitan izin. 2. Serah terima aset melalui tim verifikasi penyerahan (PSU). Tujuan jangka panjang. Adapun tujuan jangka panjang proyek perubahan yang dapat tercapai dalam jangka waktu 1 tahun ke depan adalah sebagai berikut. 1. Tersusunnya keputusan wali kota tentang pembongkaran bangunan. 2. Terlaksananya pembongkaran bangunan. Implementasi proyek perubahan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan atau milestone yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam jangka pendek pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut. 1. Terbentuknya tim efektif. 2. Terbangunnya komitmen dengan stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triadianto, Wali Kota Bekasi, tentu mendukung terkait dengan tulisan yang dibuat oleh Saudara Zikron terkait dengan implementasi proyek perubahan dengan sudut strategi perwujudan RTH melalui partisipasi masyarakat dalam rangka tertib tata ruang. Jadi memang ada satu proses ketidaktertiban yang dilakukan oleh pengembang dalam rangka pemenuhan terkait dengan kewajibannya. Oleh karena itu tentu pemerintah daerah harus memiliki satu konsep alternatif, tetapi juga tidak sampai merugikan kepentingan dari pemerintah daerah. Sehingga saya kira dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka ini juga untuk menambah terkait dengan ruang terbuka hijau yang harus dimiliki oleh pemerintah Kota Bekasi. Tetapi ada beberapa catatan tentu adalah bagaimana
pada saat implementasi tentu perlunya ada komitmen ya di dalam rangka implementasinya. Ya, yang kedua tentu integritas dari para pelaksana yang ada di lapangan, sehingga prosesnya tentu dilalui dimulai dengan penyerahan berita acara, termasuk terakhir adalah tentu sertifikasinya. Oleh karena itu saya merekomendasikan sehingga akan didapatkan satu optimalisasi ruang terbuka hijau publik yang nantinya akan dimiliki dan menjadi bagian dari aset pemerintah Kota Bekasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RTH atau ruang terbuka hijau merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang keberlangsungan kehidupan di dalam sebuah perkotaan. Tanpa adanya RTH, akan terasa sesak dan tidak nyaman sebuah kota untuk ditinggali. Capaian proporsi 30% RTH kota tentunya bukan hal mudah untuk diwujudkan. Peran pemerintah dan stakeholder terkait serta masyarakat di dalam perwujudannya merupakan salah satu faktor penting untuk pembentukan atau penyediaan RTH di lingkungan perkotaan. Strategi perwujudan RTH kota melalui partisipasi masyarakat dalam rangka tertib tata ruang merupakan solusi percepatan capaian RTH di Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Bambang Norman Putra, Kepala Bidang Pengendalian Ruang, selaku pengendali teknis dalam tim efektif implementasi proyek perubahan Bapak Zikron STMT pada PKN tingkat 2 Angkatan 4 tahun 2025, mendukung penuh terlaksananya implementasi proyek perubahan dan keberlanjutan proyek perubahan ini di masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bidang pengendalian ruang mendukung penuh Bapak Zikron STMT selaku Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam proyek perubahan PKN 2 tahun 2025 yang berjudul Strategi Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota melalui partisipasi masyarakat dalam rangka tertib tata ruang. Proyek perubahan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan penataan ruang yang tertib, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Partisipasi aktif warga menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang kota yang sehat, hijau, dan nyaman untuk generasi masa kini dan yang akan datang. Mari bersama-sama menjaga dan mengembangkan ruang terbuka hijau sebagai warisan ruang hidup yang bernilai tinggi. Semangat! 3. Tersusunnya instruksi wali kota. 4. Tersusunnya SOP partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTH. 5. Tersusunnya data indikasi pelanggaran. 6. Tersusunnya draft peraturan wali kota. 7. Tersedianya surat keputusan wali kota. 8. Uji coba implementasi. Lima, 4, 3, 2, 1. Sembilan, monitoring proses implementasi sesuai tahapan.
Kompleksitas permasalahan perwujudan RTH tertib tata ruang tidak dapat hanya diselesaikan dalam jangka pendek saja, tetapi tahapan rencana jangka menengah dan jangka panjang. Komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini akan memberi jaminan keberlanjutan proyek perubahan. Implementasi proyek perubahan tidak berhenti pada milestone jangka pendek saja. Komitmen berkelanjutan proyek perubahan ini menjadi agenda tugas seluruh jajaran Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.